Bismillah kitab Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anut kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Halaman berapa? Halaman zaman buka halaman 6. Halaman 6 alinea terakhir. Halaman 6 alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma taqlidu inda ahli sunnati wal jamaah. Kemarin taklid artinya apa? Mengikuti imam fikih ya apa? Imam Syafi'i. Muhammadiyah jelas tidak mau taklid karena dia tajdidul ilmi. Muhammadiyah. Wahabiyah juga nggak mau taklid. Kemudian ahli sunnah wal jamaah wajib taklid. Kebetulan kita sebagai Nahdlatul Ulama taklid kepada Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Amma taklidu anapun utawi taklid manut inda ahli sunnati wal jamaati dalam munggoy ahli sunnah wal jamaah. Inda ahli sunnati wal jamaati munggoy ahli sunnah wal jamaah. Iku fayajibu wajib. Iku fayajibu wajib opo taklid. Wajib mengikuti Imam Syafi'i, hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi alaman yang atase wong. Alaman yang atase wong lam yablug. Alaman yang atase wong lam yablug kang durung tumeka sapa man yang belum sampai rutbatal ijtihadi ing derajate ijtihad. Rutbatal ijtihadi ing derajate ijtihad. Bagi seseorang yang belum sampai pada derajat ijtihad, maka wajib taklid, wajib manut salah satu imam. Maka wajib manut salah satu imam. Nah terus bagaimana syarat-syaratnya menjadi mujtahid? Bagaimana? Harus hafal Al-Quran, harus hafal semua hadis, harus mengerti ilmunya Al-Quran, harus mengerti ilmunya hadis, ngerti usul fikih, ilmu balagha, ilmu mantik, semua harus paham. Kalau kita nggak paham seperti itu, maka kita wajib taklid, wajib mengikut pada Imam Syafi'i. Kebetulan Nahdlatul Ulama Imam Syafi'i. Kama kaya keterangan fil urfis syaddi yang dalam kitab Al-Urf Asyadi lil Kasmiri, kedua Imam Kasmiri. Qauluhu utawi pengendikane Kanjeng Nabi rupane ma'ana alaihi wa ashabi. Kanjeng Nabi pernah ngomong ikutilah sunnah-sunnahku dan juga ikutilah apa?
sahabat-sahabatku, sunnah-sunnahnya sahabatku, ikuti semua itu. Iku masdakuhu, iku masdakuhu, iku masdakuhu ta misdakun, matbahun masdakuhu, iku masdakuhu utawi nggon bebenere kauluh, iku masdakuhu utawi nggon bebenere kauluh, iku ahli sunnat, iku ahlus sunnati wal jamaah, golongane ahli sunnah wal jamaah. Mergo napa? Syiah jelas enggak seneng karo beberapa sahabat. Syiah jelas enggak seneng karo beberapa sahabat. Nah, yang seneng karo sahabat dan juga mengikuti tindak lampah sahabat yaitu ahli sunnah wal jamaah. Buktine napa? Khutbah adzan Jumat 2 kali ya, itu mengikuti sahabat. Tarawih menjadi 20 mengikuti sahabat. Ila angkola tumeka sampai nyento ngucap sapa Imam Kasmiri utawa ku Kasmiri rupane wabil jumlati lan kelawan gemblengan, wabil jumlati lan kelawan gemblengan, al-ana ing dalem saiki, apalagi sekarang jelas yang paling cinta dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah itu ahli sunnah wal jamaah. Awakmu seneng ora karo Umar? Seneng. Karo Abu Bakar? Seneng. Karo Utsman? Seneng. Karo Ali? Seneng. Bahkan kita cinta kepada mereka semua. Kita siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kita siapa? Nahdlatul Ulama. Ciri khas Nahdlatul Ulama cinta karo sahabat. Harus wajib. Nah, sekarang yang mempunyai rasa cinta yang begitu hanyalah Nahdlatul Ulama. Boleh. Masdaqul hadisi utawi bebenere ikilah hadis, iku ijba'ul madzahibi al arba'ah, iku ijba'ul madzahibi manut pira-pira madhab al arba'ati kang empat lah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal niku adalah orang-orang yang sangat cinta dengan para sahabat. Itu sangat cinta banget. Kenapa toh Abu Bakar itu dijuluki apa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena selalu membenarkan Rasulullah. Awalnya itu bagaimana? Awalnya dulu pas setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pulang dari langit Sidratul Muntaha ketemu Gusti Allah, setelah ke bawah diberi sholat berapa? 5 waktu. Orang pertama kali yang membenarkan ucapan Rasulullah tentang Isra Mi'raj itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Semua hartanya Abu Bakar diberikan untuk berjuang membela Rasulullah. Semuanya itu jadi Abu Bakar itu. Kemudian siapa? Abu Bakar. Kemudian gak cuma hartanya Abu Bakar, sampai anaknya Abu Bakar yang paling dicintai diberikan kepada Rasulullah. Siapa namanya? Siti? Anak yang paling dicintai Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar jadi menantune, jadi besane. Jadi bisa aja, jadi mantu. Besane jadi mantu. Itu bentuk cintanya Abu Bakar kepada Muhammad. Oh, cinta banget. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Khalifah digantikan oleh Khalifah Umar. Itu nggak mau dipanggil Khalifah, itu nggak mau. Kalau Rasulullah meninggal diganti dengan Abu Bakar, maka Khalifah itu artinya pengganti. Penggantinya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, penggantinya Rasulullah. Mau Abu Bakar dikasih nama Khalifah itu mau. Ketika Khalifah Umar nggak mau dia. Kok saya kegedean banget dikasih nama Khalifah pengganti Abu Bakar.
saya nggak pantas. Umar itu nggak mau dipanggil khalifah. Terus sahabat tanya, lah terus tak panggil apa Umar? Panggil saja Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang Islam. Akhirnya dipanggillah Amirul Mukminin. Itu Umar, saking tawadhu. Umar itu bagaimana? Umar itu dulu itu premane pasar, jago gulat itu Umar. Sak pasar duel karo Umar, gak ono sing ngalahani Umar. Mergo duel Umar itu pinter. Iku Sayyidina Umar. Pas ketika itu Rasulullah jalan-jalan ke pasar, lailing ya, Rasulullah pun ke pasar. Ya, Rasulullah jalan-jalan ke pasar melihat Umar duel, menang terus. Akhirnya Rasulullah ndonga, ya Allah, Islam ini akan jadi jaya dengan Umar. Tak setelah lama Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, setelah tobat masuk Islam, enggak di pasar lagi dia. Terus gimana? Marani Abu Jahal. Abu Jahal, awakmu wani, aku rani kali ya. Abu Jahal, awakmu nentang Nabi, tak pateni. Budal Abu Thalib, wani Nabi tak pateni. Kok sing geng-geng sing nentang kanjeng Nabi dipateni. Akhirnya delik kabeh ning omah Umar, kanjeng Nabi metu, kita rayakan keislaman. Akhirnya tawaf nunggu Mekah karo labbaik wabar. Pertama kali apa jenenge tabligh menyampaikan keislaman dengan terang-terang ketika Umar masuk Islam. Umar itu orang kedeng kondang Umar itu. Duel ora wis ra trimo siji loro, limut bareng itu Umar itu. Tapi ya walaupun toh sekeras itu Umar itu tawadhu'e subhanallah. Tawadhu banget Umar itu ya Allah. Iku Umar. Makanya kita harus cinta dengan Sayyidina Umar. Ketika Umar meninggal, ganti siapa? Utsman. Jelas Utsman bin Affan. Tapi ya kudu ngerti. Biyen sebelum kanjeng Nabi lahir, Mekah niku, tak kandhani ya, Mekah niku ada dua kabilah yang saling perang-perang. Sebelum Nabi lahir perang Mekah niku. Suku Quraisy karo suku Bani keturunane wong Quraisy karo suku Bani keturunane Muawiyah. Jadi wis perang-perang. Wis mbah-mbah niku wis gelut terus. Lah Kanjeng Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar niki keturunane sangka Bani Hashim. Bani Quraisy, Bani Hashim. Sedangkan mulai Utsman iku keturunane Bani Muawiyah. Utsman iku Bani Muawiyah. Nah, akhirnya ketika Utsman ikulah ketika Utsman meninggal mulai bercerai-berai. Nanti panjang ceritanya itu nanti. Pokoknya yang penting kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, apalagi Amirul Mukminin. Jangan seperti orang Syiah melaknat mereka, jangan. Kita wajib mencintai. Sedikit pun kita benci dengan sahabat, kita murtad. Karena apa? Sahabat itu wong sing disenengi para ulama. Ijma pun sepakat ya sahabat itu wong sing apik. Kalau kita benci kita enggak boleh seperti itu. Kita harus cinta kepada siapa? Bun. Wabil jumlati al-an. Wa fi sarhi bun. Wa fi sarhi sunani Abi Dawud. Dan ing dalam sarai Sunan Abi Dawud Abdul Muhsin Al-Ubad Abu Al-Ibad semacam ini. Bun. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal utawi Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang terkenal sebagai Imam Ahmad bin Hambal. Iku al-imamu imam madhab, jelas mujtahid beliau niku. Al-faqihu kang banget faqih, ahli fikih banget nih. Al-muhaddisu kang ahli hadis, wis ahli fikih, ahli hadis. Ahmad bin Hambal. Al-masyhuru kang terkenal. Di semua penjuru dunia terkenal kalau Imam Ahmad bin Hambal niku wong sing faqih, wong sing muhaddis, wong sing masyhur. Ahmad utawi Ahmad iku ahadu ashabil madhahibi,
salah sijine wong kang duweni pira-pira madhab al arbaati kang papat al masyhuri kang terkenal min madhahibi ahli sunnati saking salah sijine pira-pira madhahibi ahli sunnah wal jamaah. Wa utawi Ahmad bin Hambal iku akhirul a'immati akhire pira-pira imam al arbaati kang empat. Siji Imam Hanafi ya, siji Imam Hanafi. Nomor loro Imam Malik, apa? Imam Malik. Nomor telu Imam Syafi'i. Nomor papat Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau dilihat dari kematiannya, dari waktu sidoni. Oh niki enten isor niki. Wa huwa utawi Ahmad iku akhirul a'immati al-arba'a fi zamani, ing dalem mengkono zaman. Lianna wafatihi krana sak temene wafate Ahmad bin Hambal iku kanat ana apa wafat iku kanat ana apa wafatu iku fi sanati dalam tahun berapa niku 241 Hijriah. Bener nggih? Wa awwaluhum lan utawi kawitane mujtahidin, imam yang pertama yang menjadi mujtahid yaitu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuwfiya sida sapa Abu Hanifah sanatan 150 Hijriah. Wa Malik lan kemudian Imam Malik tuwfiya ninggal utawa sida sapa Imam Malik ba'dahu ing dalam sawise Imam Ahmad. Ba'dahu ing dalam sawise Imam Ahmad. Kok Imam Ahmad tuh? Imam apa nih? Hanifah. Sanatan ing dalam tahun 179 Hijriah. Wa Syafi'i lan Imam Syafi'i tuwfiya ninggal sapa Imam Syafi'i sanatan dalam tahun 204. Fahadihi mongko utawi kilah sanawat beberapa tahun-tahun kepeninggalannya para imam iku sanawat wafayati haula ila immati al arba'ah pira-pira tahun wafate mengkono pira-pira imam kang papat pun titik. Wa fi i'anati talibin lan iku ing dalem kitab I'anatut Talibin sarai Fathul Mu'in. Qauluhu utawi pengendikane Syekh Zainuddin lazimahu at-tamazzahu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tamazhaba tafa'ala tamadhaba ya tamadhadu tamadhuban opo atamadhudu lazima wajib opo atamadhudu mailu madhab ail almasyu tegese lumaku ail almasyu tegese lumaku wal wajaryu lan tegese lumaku ala madhabin ing atase anut madhab muayyinin kang tertentu minal madhahibi saking pira-pira madhab al arbaati kang papat. Jadi kita harus wajib mengikuti salah satu imam empat. Kalau Nusantara ini kebanyakan mengikuti Imam Syafi'i. Qauluhu ta'i pengendikane Syekh la ghairuha ora liyane madzhab arba'ah. Jangan mengikuti selain empat itu. Ai ghairul madzhabi tegese liyane imam papat mazhab papat al-arba'ati kang papat wajib memilih salah satu. Gini loh ya. Sampean sholat ketika bersucine mulai wudu mulai mandi kok melu Imam Syafi'i, maka sak sholate ya melu Imam Syafi'i ngono lho.
ketika bersuci nih mulai wudhu dan mandi kok melu Imam Hanafi ya, maka sak salate melu Imam Hanafi. Satu paket jangan dicampur-campur. Jangan begini wudune Hanafi kemudian salate Syafi'i, nggak boleh ya, jangan dicampur-campur. Fatihah sebelum Fatihah maca bismillah banter Imam Syafi'i. Lek kalau Fatihah maca bismillah wis banter, maka kunut juga diwaca karena Imam Syafi'i nganjurkan kunut. Jangan dicampur-campur. Ono dadi imam PWD. Imam subuh bismillah banter. Dadalah ku ora gelem kunut. Iku melu dua imam. Enggak boleh ngoten niku. Lek wis maca bismillah banter ya kunut subuhe. Mergo iku Imam Syafi'i. Lek bismillah gak banter, terserah rasa kunut. Mergo kadang-kadang bisa Imam Malik, bisa Imam Hanafi. Nah, begitu caranya. Satu paket. Wong sepur kok liwat jalan bis. Ya ora mlaku, ya. Enggak boleh ya. Sepur ya harus lewat jalan sepur. Bis juga harus lewat jalan bis. Bis atau jalan sepur bagaimana? Gerunjal. Nah, begitu caranya. Harus begitu. Pun min a'mali ahli sunnati wal jamaati. Iku setengah saking pira-pira amali ahli sunnah wal jamaah. Durung dure ya, kasihkan. Oh nggih. Wa fil fatawa. Lan iku tetep ing dalem Fatawa al-fiqhiyah al-kubra li Syihabuddin wa Imam Syihabuddin rupane Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami as-Sa'di al-Ansari. Pun fa inna man mongko sak temene wong lam yablu kang durung sampai sapa man durung sampai sapa man rutubatal ijtihadi ing derajat ijtihad. Siapapun itu jika belum sampai pada derajat ijtihad maka wajib nganun mujtahid. Manut ae, gak usah ijtihad dhewe. Kecuali ketika kamu wis pinter, wis apal Quran, wis apal hadis sak sanate, wis paham semuanya, alfiyah wis nglothok di luar kepala, kemudian balanggoh wis apal, mantek wis nglothok, apa nih? Dukul Islam, dukul balanggoh, dukul Arab wis nglothok kabeh. Sampai seakan-akan semua kita di luar kepala. Awakmu baru ijtihad sendiri. Boleh kok enggak? Boleh, tapi nggon dhewe. Mergo napa? Kanjeng Nabi pernah ngomong, barang siapa berijtihad digawe dhewe lho ya. Barang siapa kok berijtihad tentang ilmu agama Islam digawe dhewe, kemudian kok dia benar, mendapat pahala 2. Tapi barang siapa berijtihad kok kemudian salah, mendapat pahala 1. Tapi syaratnya awakmu harus pinter dulu sampai derajatnya mujtahid ngono. Nek belum sampai, kita kaji dulu kitab-kitabnya imam-imam mujtahid sampai semua kita pahami, semua imam kita hafal, boleh kita ijtihad dewi dalam hal-hal, dalam ilmu-ilmu yang belum adanya, yang belum pernah dibahas oleh imam 4 tadi, itu kita boleh ijtihad dewi. Salah gak apa-apa, itu pahala 1, bener itu pahala 2. Tapi selama imam 4 sudah pernah berijtihad, kita pakai itu ya, kita pakai itu. Lah syaratnya jadi mustahid seperti itu. Jadi nggak gampang. Bahkan Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah sendiri mengatakan, aku loh belum sampai derajatnya ijtihad. Kiai ini Wahabiyah berkata seperti itu, belum sampai derajatnya ijtihad. Begitu. Lah kok murid-muridnya malu ijtihadan. Nah, kita kaji dululah apa yang telah diajar oleh Imam Hanafi. Kita kaji dululah apa yang telah diajar oleh Imam Malik. Kita belajar dululah apa yang telah diajar oleh Imam Syafi'i. Kita belajar dululah apa yang telah diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika semua itu sudah selesai, semua ngelotok ke semua,
Kita beristihad apa-apa hukum-hukum yang belum ada di situ semua. Tapi jangan sampai di situ. Imam Hanafi punya muridnya pinter-pinter, bahkan nyarai kitabnya gurunya, saking pinternya muridnya. Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i punya murid banyak, Imam Ahmad bin Hanbal punya murid banyak, sampai terus murid sampai pengarang kitab I'anatul Thalibin itu termasuk murid Imam Syafi'i. Kita baca I'anah aja belum bisa kok beristihad dewi, kan ya keblaju. Mending kita berusaha semaksimal mungkin mempelajari kitab-kitabnya itu, barulah kalau kita nggak puas karena saking pintere beristihad sendiri, berfatwa sendiri. Lek bener itu pahala loro, lek salah itu pahala siji. Syaratnya digawe dhewe aja ngecak koncone. Ampun. Al-mutlaqi kang mutlak, jelas mutlak seseorang belum sampai derajat ijtihad maka nggak boleh, harus taklid dulu. Wa utawi man iku muqallid wong kang anut li imami maring imam, li imami maring imam al-mujtahidi kang mujtahid, imam mujtahid al-mutlaqi kang mutlak. La yajuzu rawenang, la yajuzu tidak boleh ora wenang lil muqallidi gede wong kang taklid seperti kita taklid Imam Syafi'i. Tidak boleh apa? Taklid li Imam Syafi'i kedua Imam Syafi'i radhiyallahu muga-muga ngridhoni sapa Allah Gusti anu maring Imam Syafi'i. La yajuzu apa ayat juruka, apa ayat juruka nyento ninggal, apa ayat juruka nyento ninggal madhaba imamihi ing madhabe imami muqallid. Kalau kita sudah taklid ning Imam Syafi'i tidak boleh meninggalkan beliau. Ya harus mulai dari ngibadah, semua ngibadah nganut Imam Syafi'i. Imam siapa? Imam Syafi'i. Wa ya'mala lan ngamal, wa ya'mala lan ngamal ngibadah sapa muqallid bima kelawan hukum-hukum Kola kang wis dawuh ing ma sapa al mujtahidu mujtahid al muqallidu sapa al mujtahidu mujtahid al muqalladu kang denut. Kanda kaya keterangan afta kang aweh fatwa, kanda kaya keterangan afta kang aweh fatwa bi kelawan do sapa al imamu imam al Kazaruniyu, Imam Al-Kazaruniyu, jarakati Imam Al-Kazaruniyu. Rupane Syekhul Haram, Syekh Tanah Haram An-Nabawi. Jadi Imam Nabawi Syekh Al-Kazaruniyu berkata, seseorang yang belum sampai pada derajatnya ijtihad maka wajib taklid salah satu imam empat. Kalau dia sudah taklid maka jangan meninggalkan imam itu, selamanya diikuti ila yaumil qiyamah sampai doa surga besok. Muga-muga awake dhewe awor Imam Syafi'i. Bon, saya tak beri contoh. Beri contoh ya. Beri contoh. Sampai ngerti mboten? Hadis sing paling sahih, kitab jami' sing paling sahih niku Bukhari karo Muslim. Sapa? Bukhari karo Muslim. Imam Bukhari sama Imam Muslim. Imam Bukhari sama Imam Muslim iku lho murid Imam Syafi'i. Tak kandhani murid Imam Syafi'i. Lah ngono kok awake dhewe harus kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Wong sing duwe al-hadis yang paling sahih murid Imam Syafi'i. Maka kita enggak salah, nulis Imam Syafi'i itu enggak salah. Enggak salah. Cuma kalau kita taklid Imam Syafi'i misal, kamu enggak puas mengikuti dia, enggak apa-apa enggak puas.
kamu carilah alasannya ijtihadnya Imam Syafi'i. Misal kenapa Imam Syafi'i menentukan bismillah adalah ayatun min ayatil Fatihah, kenapa dia bilang begitu, kenapa? Lah kamu cari alasannya, dalilnya apa, hadisnya mana, kamu cari tahu itu. Nah, itu keren banget itu. Muqallid atau orang yang taklid yang keren itu yang seperti itu. Kita ngikuti Imam Syafi'i tapi kita juga tahu alasan-alasannya Imam Syafi'i. Lah yang berusaha seperti itulah hanyalah anak pondok pesantren. Beliau kiai-kiai itu yang mengajarkan seperti itu. Jangan puas sebelum tahu kan alasan-alasannya Imam Syafi'i dalam berijtihad suatu. Kamu tahu, cari alasannya seperti apa. Nah, harus begitu. Oh, titik niku. Adalah bab taklid sudah selesai. Taklid adalah wajib mengikuti salah satu imam 4. Wajib bagi siapa? Bagi seseorang yang belum sampai pada derajatnya ijtihad, derajatnya mujtahid seperti kita belum sampai, maka kita wajib memilih salah satu. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah adalah suatu paham yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama memilih Imam Syafi'i. Jelas ya? Oh, Imam Syafi'i jelas. Nahdlatul Ulama pun min amal ahli sunnati wal jamaah bisa on ya. Lagi buka kitab ke NU-an. Kitab ke NU-an halaman 30 pun tak bacakan, sampean garis bawahi. Sejarah perjalanan NU. Jadi memang butuh paham sejarah perjalanan NU, butuh paham. Pembekuan sementara Nahdlatul Ulama. NU didirikan di Surabaya pada tahun 1344 Hijriah atau 1926 Masehi. Ini garis bawahi. Atas nama perkumpulan para ulama pada masa itu, perjuangan NU dititik beratkan pada penguatan paham aswaja, paham ahli sunnah wal jamaah terhadap serangan aliran yang melenceng. Pada saat itu Wahabiyah nyerang Indonesia. Tapi nggak mempan nyerang NU karena NU jelas punya guru yang jelas, punya benteng yang kuat, nggak kuat nyerang NU. Di antara program kerja NU adalah menyeleksi kitab-kitab yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi biyen semua pondok diseleksi, kitab-kitab sing diterbitkan di Indonesia diseleksi semua, mulai Sulamuddiyana sampai kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok itu diseleksi semua. Sing gak Syafi'iyah, sing gak sealian dengan ahli sunnah wal jamaah tidak boleh diajarkan. Itu dulu seperti itu. Itu tugas utama Nahdlatul Ulama. Maka sampai sekarang semua pesantren jelas, ya, jelas ahli sunnah wal jamaah. Pada tahun 1937 garis bawahi, 4 orang tokoh pergerakan Islam berkumpul di Surabaya untuk mendirikan organisasi Islam. Mereka adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Kedua orang ini dari NU. Nah, kemudian Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Awiseno dari Serikat Islam atau SI. Dalam pertemuan itu mereka mendirikan Majelis Islam ala Indonesia, disingkat dengan MIAI. Selain Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad yang tercatat sebagai salah seorang pendiri MIAI, dalam perjalanan selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Dewan MIAI, jabatan tertinggi dalam organisasi itu.
Ketika putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berarti apa? Wahid Hasyim itu mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh Kiai Dahlan Ahyad, juga tokoh NU. Selain mereka, terdapat juga Kiai Haji Zainul Arifin yang menjabat Ketua Komisi Pemberantas Penghinaan Islam, dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dalam Komisi Luar Negeri MIAI pun. Namun ini ceritanya, ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia dibekukan, diberhentikan, termasuk NU dan MIAI diberikan semua, berhenti semua. Bahkan Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Mahfud Siddiq ditahan oleh Jepang pun. Ketika ormas dibekukan oleh Dai Nippon, perjuangan Kiai NU difokuskan melalui jalur diplomasi. Tahun 1942, Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk ke dalam parlemen buatan Jepang yang bernama Chou Sangin. Chou Sangin. Melalui parlemen itu, Kiai Haji Wahid Hasyim meminta agar pemerintah Jepang mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Permintaan itu baru dikabulkan bulan September 1943 Masehi, sehingga NU dan Muhammadiyah bisa kembali bergerak seperti pada masa penjajahan Belanda. Akhirnya Muhammadiyah sama NU berdiri lagi, bergerak lagi. Perjuangan diplomasi terus ditingkatkan. Hasilnya pada akhir Oktober 1943 berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat dengan MASYU, sebagai wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sedang Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai wakilnya. Ketika pemerintahan bala tentara Jepang meminta para pemuda Islam Indonesia bergabung menjadi prajurit pembantu tentara Jepang, Wahid Hasyim atas nama pemimpin Masyumi justru meminta agar Jepang melatih kemiliteran pemuda Islam secara khusus dan terpisah. Pada 15 Oktober 1944, permintaan itu dikabulkan dengan dibentuknya Hizbullah, pasukan pembela agama Islam, terdiri dari para santri-santri pondok, ya, santri-santri pondok libur belajar pencak, pondok libur belajar perang. Zaman itu pasukan Hizbullah. Mereka dilatih kemiliteran oleh para komandan peta pembela tanah air dengan pengawasan prajurit Jepang. Bertindak sebagai panglima tertinggi Hizbullah adalah Kiai Zainul Arifin dari NU. Sejak saat itulah pondok pesantren menjadi markas pelatihan prajurit Hizbullah. Para santri menjadi prajurit dan para kiai menjadi komandonya, sedang para kiai menjadi penasihat spiritual sekaligus penentu kebijakannya. Sementara itu di bidang politik, selain aktif dalam pucuk kepemimpinan Masyumi, Wahid Hasyim juga duduk sebagai pimpinan tertinggi Departemen Agama. Jadi pimpinan tertinggi Departemen Agama ya Wahid Hasyim, menggantikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berhalangan untuk berkantor di Jakarta. Selain itu, Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik Pengusaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Apa? Penyelidik usaha Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 29 April 45. Bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Masykur, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Wahid Hasyim juga bergabung sebagai anggota persiapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Beliau termasuk salah satu perumus dasar negara dan ikut dalam penandatanganan Piagam Jakarta bersama 8 orang lainnya. Itulah andil pemimpin kita, Wahid Hasyim, putra Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya Belanda datang bersama sekutu sambil meluncurkan ultimatum agar pejuang Indonesia menyerah.
Karena seruan seperti itu, NU khususnya Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad membela tanah air pada tanggal 22 Oktober 45. Akhirnya diperingati Hari Santri. Fatwa itu dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama karena yang berfatwa siapa? Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Fatwa itu mampu membakar semangat para pejuang kaum muslimin, terutama santri-santri tadi. Mereka tidak gentar menghadapi kematian karena perang itu disebut perang fi sabilillah. Jika mati syahid, dunia akhirat, langsung masuk surga tanpa hisab. Membela Islam. Dalam dunia kemiliteran semenjak tahun 47, seluruh laskar dibubarkan dan digabung menjadi satu wadah, yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itulah awal TNI. Setelah dilaksanakan Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 52, NU menjadi partai politik sendiri setelah sekian lama masuk ke dalam Partai Masyumi. Kekuatan NU yang sebelumnya tidak diperhitungkan ternyata muncul sebagai kekuatan yang sangat besar. Dalam pemilu pertama pada tahun 55, Partai NU ini ingat dari partai NU niku menduduki urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Besar banget NU niku. Banyak tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan pada saat itu. Jadi dulu NU pernah menjadi partai NU. Setelah keluar dari Masyumi, jadilah partai NU. Besar banget dulu NU ini. Akhirnya pada tahun 73, pemerintahan Orde Baru mengumumkan partai-partai yang boleh ikut pemilu dari 10 partai peserta pemilu 1977 dipangkas menjadi 2 partai, yaitu partai-partai yang berazas nasionalis dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedang partai-partai yang berasas Islam dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (P3). Tinggal 2 partai ikut tok dulu setelah Orde Baru. Pada waktu NU sudah tidak diakui sebagai partai dan harus menyatu dalam P3. Setelah lama-lama NU keluar dari P3. Akhirnya NU mendirikan atau berdiri sendiri sebagai sama dengan niat utama. Niatnya adalah berdakwah, membela para ulama, menegakkan paham ahli sunnah wal jamaah dan melindungi aswaja. Keluarlah NU dari P3 dan menjadi resmi Nahdlatul Ulama, bukan lagi sebagai partai. Nah, saat itulah NU jaya sebagai pelindung ahli sunnah wal jamaah dan juga sebagai pelindung aswaja ahli sunnah wal jamaah. Selain sebagai pelindung aswaja, NU juga sebagai pelindung Pancasila, NARI. Itulah asal mula sedikit cerita tentang Nahdlatul Ulama. Pun kesimpulannya, NU didirikan di Surabaya pada tahun 44 dan atau 26 Masehi atas nama perkumpulan atas nama perkumpulan para ulama pada masa itu. Perjuangan NU dititik beratkan pada penguatan akidah ahli sunnah wal jamaah dari serangan aliran yang melenceng tanpa tercampuri oleh tujuan politik. Wis keluar dari politik NU atau untuk mencari dudukan di sisi perintah, tidak seperti itu NU. Khusus menegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada awalnya NU hanya fokus dirinya pada perlindungan masyarakat dari paham-paham yang melenceng dari aswaja. Semoga kita tetap pada satu aliran ahli sunnah wal jamaah, tetap pada pecinta para sahabat Rasulullah. Kalau kita cinta dengan sahabat, otomatis cinta dengan Rasulullah. Pun tokoh-tokoh NU itu besok mau alam bis.